Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Fadilah Hidayatul Fitri, kemudian ada Desi Rahmadani dan juga Sherina Akfara Rizal. Di sini itu kami akan membahas tentang telaah kurikulum SMK Pemasaran. Berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen dari kurikulum. Untuk komponen kurikulum itu sendiri terbagi atas 4. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi. Yang ketiga, komponen metode. Dan yang keempat, komponen evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Maksud dari komponen tujuan itu sendiri yaitu suatu klasifikasi baik yang berasal dari yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Maka ada 4 komponen tujuan. Yang pertama, komponen tujuan standar nasional, yaitu komponen tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perilaku yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Yang kedua, tujuan institusional, maksudnya tujuan yang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan, misalnya berapa standar dari kelulusan sekolah itu sendiri. Yang ketiga, komponen tujuan kurikuler, maksudnya komponen yang harus dimiliki oleh bidang studi atau mata pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Dengan adanya tujuan kurikuler harus bisa mencapai tujuan institusional yang telah ditetapkan. Yang keempat, tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang harus dipenuhi dan harus dicapai oleh siswa. Dan tujuan ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian dari tujuan kurikuler. Yang kedua, komponen yang kedua yaitu komponen isi atau pembahasan. Maksudnya semua materi atau semua isi pelajaran yang berhubungan dengan kurikuler. Jadi, semua materi yang ada harus bisa memuat dalam kurikuler tersebut. Baiklah, saya akan membahas tentang lanjutan dari 4 komponen kurikulum. Yang ketiga yakni komponen metode atau strategi dan metode, merupakan komponen keempat dari pengembangan kurikulum, di mana komponen ini merupakan komponen yang sangat penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Yang keempat yakni komponen evaluasi. Tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi. Selain itu dapat lagi kurikulum ditinjau dari segi historis, yakni bagaimanakah kurikulum sebelumnya yang dipandang oleh anteseden. Oleh sebab ketiga dimensi itu masing-masing mempunyai 2 komponen, maka keseluruhan evaluasi terdiri dari 6 komponen yang berkaitan satu sama lainnya. Selanjutnya mengenai keseluruhan evaluasi terdiri dari 6 komponen yang berkaitan satu sama lain, yakni yang terdiri dari yang pertama dimensi 1. Terbagi atas 2 macam, yakni formatif dan sumatif. Formatif adalah evaluasi yang dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum, data dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah serta mengadakan perbaikan sedini mungkin. Yang kedua sumatif, proses evaluasi dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, misalnya pada akhir semester, tahun pelajaran atau setelah 5 tahun untuk mengetahui efektivitas kurikulum dengan menggunakan semua data yang dikumpulkan selama pelaksanaan dan akhir proses implementasi kurikulum. Selanjutnya yakni dimensi kedua, yang terdiri dari 2 macam, yakni yang pertama proses yang dievaluasi ialah metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum. Tujuannya ialah untuk mengetahui metode dan proses yang digunakan dalam implementasi kurikulum. Metode apa yang digunakan, apakah tepat penggunaannya, apakah berhasil baik atau tidak, dan kesulitan apa yang dihadapi. Yang kedua yakni produk yang dievaluasi ialah hasil-hasil yang nyata yang dapat dilihat dari silabus, satuan pelajaran, dan alat-alat pelajaran yang dihasilkan oleh 10 guru dan hasil-hasil siswa berupa hasil tes, karangan, termasuk tesis, makalah, dan sebagainya. Yang terakhir yakni dimensi ketiga yang terdiri dari 2 macam, yakni yang pertama operasi. Di sini dievaluasi keseluruhan proses pengembangan kurikulum termasuk perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan, dan penilaiannya. Juga biaya, staf pengajar, penerimaan siswa, pendeknya seluruh operasi lembaga pendidikan itu. Yang kedua yakni hasil belajar siswa. Di sini yang dievaluasi ialah hasil belajar siswa berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai. Dinilai berdasarkan standar yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan determinan kurikulum, misi lembaga pendidikan, serta tuntutan dari pihak konsumen luar.
Setelah kami menelaah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari SMK Pamasaran ini, kali ini kami menelaah yaitu RPP dari SMK Negeri Yayasan Parmal Semarang tahun 2019 atau 2020 yang mata pelajaran marketing untuk kelas 12, dan hasil telaahnya sebagai berikut. Pertama itu komponen tujuan, yaitu RPP yang telah kami telaah yaitu tidak memuat 4 tujuan yang telah ditetapkan, karena pada tujuan pendidikan nasional yaitu RPP tersebut tidak mencantumkan bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup suatu bangsa. Yang kedua yaitu komponen isi, yaitu pada RPP yang telah kami telaah yaitu RPP tersebut tidak memuat penjelasan tentang materi yang dibuat, tetapi hanya memuat apa-apa saja materi yang akan dibahas atau indikator yang akan disampaikan pada satu semester tersebut. Dan yang ketiga yaitu komponen metode atau strategi, yang mana RPP tersebut yaitu memuat komponen metode dan strategi, yang strategi pembelajaran dari RPP tersebut adalah discovery e-learning. Sedangkan metode pembelajaran yang ada di RPP tersebut adalah observasi, tanya jawab, diskusi, dan praktek. Dan kemudian yang keempat yaitu penelaahannya komponen evaluasi, yang mana komponen evaluasi itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu dimensi pertama, yaitu RPP tersebut dilakukan dengan menggunakan evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum, karena seperti yang kita lihat di RPP tersebut terdapat evaluasi pada setiap pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu dimensi kedua, maksud saya itu pada RPP tersebut tidak memuat evaluasi proses, karena tidak terdapat penjelasan dalam RPP tersebut mengenai apakah metode yang digunakan sudah tepat untuk proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu pada RPP tersebut tidak terdapat komponen evaluasi operasi dan komponen evaluasi hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil telaah kami, yaitu RPP yang telah kami telaah itu belum sepenuhnya memenuhi komponen yang telah kami jelaskan di atas, karena ada beberapa bagian yang tidak terdapat dalam RPP tersebut. Jadi untuk RPP tersebut masih perlu adanya perbaikan agar bisa memenuhi semua komponen yang ada dalam kurikulum. Jadi karena itu masih punya kelemahan, maka jika salah satu komponen tersebut tidak terpenuhi, maka tentunya kurang efektif untuk bisa digunakan. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 4. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.